Berikut ini profil dan biografi Rhoma Irama. Dalam dunia musik tanah air, khususnya musik dangdut, nama Rhoma Irama sudah tidak asing lagi di telinga orang-orang. Ia dikenal sebagai Raja Dangdut Indonesia karena piawai dalam menyanyikan musik dangdut. Raden Rhoma Irama yang populer dengan nama Rhoma Irama lahir di Tasikmalaya, tanggal 11 Desember tahun 1946, pria ningrat ini merupakan putra kedua dari 14 bersaudara, 8 laki-laki dan 6 perempuan, 8 saudara kandung, 4 saudara seibu dan 2 saudara bawaan dari ayah tirinya. Ayahnya bernama Raden Burda Anggawirya, seorang komandan gerilyawan Garuda Putih, memberinya nama Irama karena bersimpati terhadap grup sandiwara Irama baru asal Jakarta yang pernah diundangnya untuk menghibur pasukannya di Tasikmalaya. Sebelum pindah ke Tasikmalaya, keluarganya tinggal di Jakarta. Kehidupan Rhoma Irama. Sebelum pindah ke Tasikmalaya, keluarganya tinggal di Jakarta. Setelah beberapa tahun tinggal di Tasikmalaya, keluarganya termasuk kakaknya, Haji Beni Muharam, dan adik-adiknya, Handi dan Ens, pindah lagi ke Jakarta lalu tinggal di Jalan Cicarawa, Bukit Duri, kemudian pindah ke Bukit Duri Tanjakan. Disinilah mereka menghabiskan masa remaja sampai tahun 1971 lalu pindah lagi ke Tebet. Kisah masa kecil Rhoma Irama. Semenjak kecil Rhoma sudah terlihat bakat seninya. Tangisannya terhenti setiap kali ibundanya, Tuti Juwaria menyenandungkan lagu-lagu. Masuk kelas 0, ia sudah mulai menyukai lagu. Minatnya pada lagu semakin besar, ketika masuk sekolah dasar. Menginjak kelas 2 SD, ia sudah bisa membawakan lagu-lagu Barat dan India dengan baik. Ia suka menyanyikan lagu No Out Her Love, kesayangan ibunya, dan lagu Merabilie Bucaria Jaya yang dinyanyikan oleh Lata Mangeshkar. Selain itu, ia juga menikmati lagu-lagu Timur Tengah yang dinyanyikan Kulthum. Ketika munculnya bakat bermusik, bakat musiknya mungkin berasal dari ayahnya yang fasih memainkan seruling dan menyanyikan lagu-lagu Cianjuran, sebuah kesenian khas Sunda. Selain itu, pamannya yang bernama Arifin Ganda suka mengajarinya lagu-lagu Jepang ketika Rhoma masih kecil. Pengalamannya menyanyikan lagu-lagu India sewaktu masih sekolah dasar, lagu-lagu pop dan rock barat hingga akhir 1960-an lalu beralih ke musik Melayu, menjadikan lagu dan musik yang dibawakannya di atas panggung lebih dinamis, melodis dan menarik. Karena usia Rhoma dengan kakaknya Beni tidak berbeda jauh, mereka selalu kompak dan pergi berdua-duaan. Berbeda dengan kakaknya yang lebih sering malas ikut mengaji di surau atau rumah kiai, Rhoma selalu mengikuti pengajian dengan tekun. Setiap kali ayah ibunya bertanya apakah kakaknya ikut mengaji, Rhoma selalu menjawab ya. Ke sekolah pun mereka berangkat bersama-sama. Dengan berboncengan sepeda, keduanya berangkat dan pulang ke sekolah di SD Kibono, Manggarai. Di bangku SD, bakat menyanyi Rhoma semakin kelihatan. Rhoma adalah murid yang paling rajin bila disuruh maju ke depan kelas untuk menyanyi. Dan uniknya, Rhoma tidak sama dengan murid-murid lain yang suka malu-malu di depan kelas. Rhoma menyanyi dengan suara keras hingga terdengar sampai ke kelas-kelas lain. Perhatian murid-murid semakin besar karena Rhoma tidak menyanyikan lagu anak-anak atau lagu kebangsaan, melainkan lagu-lagu India. Bakatnya sebagai penyanyi mendapat perhatian penyanyi senior, Bing Slamet karena melihat penampilan Rhoma yang mengesankan ketika menyanyikan sebuah lagu barat dalam acara pesta di sekolahnya. Suatu hari ketika Rhoma masih duduk di kelas 4, Bing membawanya tampil dalam sebuah show di gedung SBKA Serikat Buruh Kereta Api di Manggarai. Ini merupakan pengalaman yang membanggakan bagi Rhoma. Sejak itu, meski belum berpikir untuk menjadi penyanyi, Rhoma sudah tidak terpisahkan lagi dari musik. Dengan usaha sendiri, ia belajar memainkan gitar hingga mahir. Karena saking tergila-gilanya dengan gitar, Rhoma sering membuat ibunya marah besar. Setiap kali ia pulang sekolah, yang pertama dia cari adalah gitar. Begitu pula setiap kali ia keluar rumah, gitar hampir selalu ia bawa. Pernah suatu kali, ibunya menyuruh Rhoma menjaga adiknya, tetapi Rhoma lebih suka memilih bermain gitar. Akibat ulahnya itu, ibunya merampas gitarnya lalu melemparkannya ke arah pohon jambu hingga pecah. Kejadian itu membuat sedih Rhoma karena gitar adalah teman nomor satu baginya. Musik dan Rhoma Irama. Dalam perkembangannya dalam mendalami musik, Rhoma mulai menyadari bahwa meskipun ayah dan ibunya, pasangan berdarah ningrat, adalah penggemar musik, mereka tetap menganggap dunia musik bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan atau dijadikan sebuah profesi. Ibunya sering meneriakkan, berisik, setiap kali ia menyanyi dan beranggapan bahwa musik akan menghambat sekolahnya.
Kenyataan ini membuat bakat musik Roma justru semakin berkembang dari luar rumah karena di dalam rumah ia kurang mendapat dukungan. Sewaktu Roma masih kelas 5 SD tahun 1958, ayahnya meninggal dunia. Sang ayah meninggalkan 8 anak, yaitu Benny, Roma, Handi, Ens, Dedi, Eni, Harry, dan Yayang. Ketika kakaknya, Benny masih duduk di kelas 1 SMP, ibunya menikah lagi dengan seorang perwira ABRI, Raden Somawijaya, yang masih ada hubungan famili dan juga berdarah ningrat. Ayah tirinya ini membawa 2 anak dari istrinya yang terdahulu dan setelah menikah dengan ibu Roma, sang ibu melahirkan 2 anak lagi. Dalam dunia musik tanah air, khususnya musik dangdut, nama Rhoma Irama sudah tidak asing lagi di telinga orang-orang. Ia dikenal sebagai Raja Dangdut Indonesia karena piawai dalam menyanyikan musik dangdut. Rhoma Irama lahir di Tasikmalaya, tanggal 11 Desember tahun 1946, pria, ningrat, ini merupakan putra kedua dari 14 bersaudara, 8 laki-laki dan 6 perempuan, 8 saudara kandung, 4 saudara seibu dan 2 saudara bawaan dari ayah tirinya. Ayahnya bernama Raden Burda Anggawirya, seorang komandan gerilyawan Garuda Putih, memberinya nama Irama karena bersimpati terhadap grup sandiwara Irama baru asal Jakarta yang pernah diundangnya untuk menghibur pasukannya di Tasikmalaya. Sebelum pindah ke Tasikmalaya, keluarganya tinggal di Jakarta. Kehidupan Rhoma Irama. Sebelum pindah ke Tasikmalaya, keluarganya tinggal di Jakarta. Setelah beberapa tahun tinggal di Tasikmalaya, keluarganya termasuk kakaknya, Haji Benny Muharam, dan adik-adiknya, Handi dan Ens, pindah lagi ke Jakarta lalu tinggal di Jalan Cicarawa, Bukit Duri, kemudian pindah ke Bukit Duri Tanjakan. Disinilah mereka menghabiskan masa remaja sampai tahun 1971 lalu pindah lagi ke Tebet. Masa kecil Rhoma Irama. Semenjak kecil Rhoma sudah terlihat bakat seninya. Tangisannya terhenti setiap kali ibundanya, Tuti Juwariah menyenandungkan lagu-lagu. Masuk kelas 0, ia sudah mulai menyukai lagu. Minatnya pada lagu semakin besar ketika masuk sekolah dasar. Menginjak kelas 2 SD, ia sudah bisa membawakan lagu-lagu Barat dan India dengan baik. Ia suka menyanyikan lagu No Out Her Love, kesayangan ibunya, dan lagu Merabilie Bucaria Jaya yang dinyanyikan oleh Lata Mangeshkar. Selain itu, ia juga menikmati lagu-lagu Timur Tengah yang dinyanyikan Kulthum. Munculnya bakat bermusik. Bakat musiknya mungkin berasal dari ayahnya yang fasih memainkan seruling dan menyanyikan lagu-lagu Cianjuran, sebuah kesenian khas Sunda. Selain itu, pamannya yang bernama Arifin Ganda suka mengajarinya lagu-lagu Jepang ketika Rhoma masih kecil. Pengalamannya menyanyikan lagu-lagu India sewaktu masih sekolah dasar, lagu-lagu pop dan rock barat hingga akhir 1960-an lalu beralih ke musik Melayu, menjadikan lagu dan musik yang dibawakannya di atas panggung lebih dinamis, melodis dan menarik. Karena usia Rhoma dengan kakaknya Benny tidak berbeda jauh, mereka selalu kompak dan pergi berdua-duaan. Berbeda dengan kakaknya yang lebih sering malas ikut mengaji di surau atau rumah kiai, Rhoma selalu mengikuti pengajian dengan tekun. Setiap kali ayah ibunya bertanya apakah kakaknya ikut mengaji, Rhoma selalu menjawab ya. Ke sekolah pun mereka berangkat bersama-sama. Dengan berboncengan sepeda, keduanya berangkat dan pulang ke sekolah di SD Kibono, Manggarai. Di bangku SD, bakat menyanyi Rhoma semakin kelihatan. Rhoma adalah murid yang paling rajin bila disuruh maju ke depan kelas untuk menyanyi. Dan uniknya, Rhoma tidak sama dengan murid-murid lain yang suka malu-malu di depan kelas. Rhoma menyanyi dengan suara keras hingga terdengar sampai ke kelas-kelas lain. Perhatian murid-murid semakin besar karena Rhoma tidak menyanyikan lagu anak-anak atau lagu kebangsaan, melainkan lagu-lagu India. Bakatnya sebagai penyanyi mendapat perhatian penyanyi senior, Bing Slamet karena melihat penampilan Rhoma yang mengesankan ketika menyanyikan sebuah lagu barat dalam acara pesta di sekolahnya. Suatu hari ketika Rhoma masih duduk di kelas 4, Bing membawanya tampil dalam sebuah show di gedung SBKA Serikat Buruh Kereta Api di Manggarai. Ini merupakan pengalaman yang membanggakan bagi Rhoma. Sejak itu, meski belum berpikir untuk menjadi penyanyi, Rhoma sudah tidak terpisahkan lagi dari musik. Dengan usaha sendiri, ia belajar memainkan gitar hingga mahir. Karena saking tergila-gilanya dengan gitar, Rhoma sering membuat ibunya marah besar. Setiap kali ia pulang sekolah, yang pertama dia cari adalah gitar. Begitu pula setiap kali ia keluar rumah, gitar hampir selalu ia bawa. Pernah suatu kali, ibunya menyuruh Rhoma menjaga adiknya,
tetapi Roma lebih suka memilih bermain gitar. Akibat ulahnya itu, ibunya merampas gitarnya lalu melemparkannya ke arah pohon jambu hingga pecah. Kejadian itu membuat sedih Roma karena gitar adalah teman nomor satu baginya. Musik dan Rhoma Irama. Dalam perkembangannya dalam mendalami musik, Roma mulai menyadari bahwa meskipun ayah dan ibunya, pasangan berdarah ningrat, adalah penggemar musik, mereka tetap menganggap dunia musik bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan atau dijadikan sebuah profesi. Ibunya sering meneriakkan, berisik, setiap kali ia menyanyi dan beranggapan bahwa musik akan menghambat sekolahnya. Kenyataan ini membuat bakat musik Roma justru semakin berkembang dari luar rumah karena di dalam rumah ia kurang mendapat dukungan. Sewaktu Roma masih kelas 5 SD tahun 1958, ayahnya meninggal dunia. Sang ayah meninggalkan 8 anak, yaitu Benny, Roma, Handi, Ens, Dedi, Eni, Harry, dan Yayang. Ketika kakaknya, Benny masih duduk di kelas 1 SMP, ibunya menikah lagi dengan seorang perwira ABRI, Raden Somawijaya, yang masih ada hubungan famili dan juga berdarah ningrat. Ayah tirinya ini membawa 2 anak dari istrinya yang terdahulu dan setelah menikah dengan ibu Roma, sang ibu melahirkan 2 anak lagi. Ketika ayah kandungnya masih hidup, suasana di rumahnya feodal. Sehari-hari ayah dan ibunya berbicara dengan bahasa Belanda. Segalanya harus serba teratur dan menggunakan tata krama tertentu. Para pembantu harus memanggil anak-anak dengan sebutan Den Raden. Anak-anak harus tidur siang dan makan bersama-sama. Ayahnya juga tak segan-segan menghukum mereka dengan pukulan jika dianggap melakukan kesalahan, misalnya bermain hujan atau membolos sekolah. Keadaan keluarga Roma di Tebet waktu itu memang tergolong cukup kaya bila dibandingkan dengan masyarakat sekitar. Rumahnya mentereng dan mereka memiliki beberapa mobil seperti Impala, mobil yang tergolong mewah di zaman itu. Roma juga selalu berpakaian bagus dan mahal. Namun, suasana feodal itu tidak lagi kental setelah ayah tirinya hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Bahkan dari ayah tiri inilah, di samping pamannya, Roma mendapat angin untuk menyalurkan bakat musiknya. Secara bertahap ayah tirinya membelikan alat-alat musik akustik berupa gitar, bongo, dan sebagainya. Dunia Roma di masa kanak-kanak rupanya bukan hanya dunia musik. Roma juga suka adu jotos dengan anak-anak lain. Lingkungan pergaulannya ketika itu tergolong keras. Anak-anak saat itu cenderung mengelompok dalam geng, dan satu geng dengan geng lainnya saling bermusuhan, atau setidaknya saling bersaing. Dengan demikian, perkelahian antar geng sering tak terhindarkan. Di Bukit Duri tempat tinggalnya, hampir setiap kampung di daerah itu terdapat geng, kelompok anak muda. Di Bukit Duri ada BBC Bukit Duri Boys Club, di Kenari ada Kenari Boys, Cobra Boys, dan sebagainya. Dari Bukit Duri Puteran, dan dari Manggarai banyak anak muda yang bergabung dengan geng Cobra. Geng-geng ini saling bermusuhan sehingga keributan selalu hampir terjadi setiap kali mereka bertemu. Satu hal yang cukup menonjol pada diri Roma adalah teman-temannya hampir selalu menjadikan Roma sebagai pemimpin. Tentu saja, bila gengnya bentrok dengan geng lain, Romalah yang diharapkan tampil paling depan untuk berkelahi. Meskipun pernah menang beberapa kali, Roma juga sering mengalami babak belur, bahkan pernah luka cukup parah karena dikeroyok 15 anak di daerah Megaria. Ketika ia masuk SMP, tempat-tempat berlatih silat semakin marak. Tetapi, bagi Roma, ilmu bela diri nasional ini tidaklah asing, karena sejak kecil ia sudah mendapat latihan dari ayahnya dan beberapa guru silat lainnya. Roma pernah belajar silat cingkrik paduan silat Betawi dan Cimande pada Pak Rohimin di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Roma juga pernah belajar silat Sigundel di Jalan Talang, selain beberapa ilmu silat yang lain. Bila terjadi perkelahian antar geng, para anggota geng saling menjajal ilmu silat yang telah mereka pelajari. Karena kebandelannya itulah maka Roma beberapa kali harus tinggal kelas, sehingga karena malu maka ia acap kali berpindah sekolah. Kelas 3 SMP dijalaninya di Medan. Ketika itu ia dititipkan di rumah pamannya. Tapi, tak berapa lama kemudian ia sudah pindah lagi ke SMP Negeri 15 Jakarta. Kenakalan Roma terus berlanjut hingga bangku SMA. Sewaktu bersekolah di SMA Negeri 8 Jakarta, ia pernah kabur dari kelas lewat jendela karena ingin bermain musik dengan teman-temannya yang sudah menunggunya di luar. Kegandrungannya pada musik dan berkelahi di luar dan dalam sekolah membuatnya acap kali keluar masuk sekolah SMA. Selain di SMA Negeri 8 Jakarta, ia juga pernah tercatat sebagai siswa di SMA PSKD Jakarta,
St. Joseph di Solo, dan akhirnya ia menetap di SMA 17 Agustus Tebet, Jakarta, tak jauh dari rumahnya. Rhoma Irama menjadi pengamen jalanan. Di masa SMA lah Rhoma sempat melewati masa-masa sangat pahit. Ia terpaksa menjadi pengamen di jalanan kota Solo. Di sana dia ditampung di rumah seorang pengamen bernama Mas Gito. Sebenarnya, sebelum terdampar di Solo, ia berniat hendak belajar agama di pesantren Tebu Ireng Jombang. Namun, karena tidak membeli karcis, Rhoma, Beni kakaknya, dan 3 orang temannya, Daeng, Umar, dan Haris harus main kucing-kucingan dengan kondektur selama dalam perjalanan. Daripada terus gelisah karena takut ketahuan lalu diturunkan di tempat sepi, mereka akhirnya memilih turun di stasiun Tugu Jogja. Dari Jogja, mereka naik kereta lagi menuju Solo. Di Solo, Rhoma melanjutkan sekolahnya di SMA St. Joseph. Biaya sekolah diperolehnya dari mengamen dan menjual beberapa potong pakaian yang dibawanya dari Jakarta. Namun, karena di Solo sekolahnya tidak lulus, Rhoma harus pulang ke Jakarta dan melanjutkan sekolah di SMA tanggal 17 Agustus sampai akhirnya lulus tahun 1964. Ia kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Sosial Politik Universitas tanggal 17 Agustus tapi hanya bertahan 1 tahun karena ketertarikan Rhoma kepada dunia musik sudah terlampau besar. Menjadi raja dangdut, pada tahun 70-an, Rhoma sudah menjadi penyanyi dan musisi ternama setelah jatuh bangun dalam mendirikan band musik, mulai dari band Gaihen tahun 1963. Tak lama kemudian, ia pindah masuk Orkes Candraleka, sampai akhirnya membentuk band sendiri bernama Soneta yang sejak tanggal 13 Oktober tahun 1973 mulai berkibar. Bersama grup Soneta yang dipimpinnya, Rhoma tercatat pernah memperoleh 11 Golden Record dari kaset-kasetnya. Rhoma Irama pun dikenal sebagai Raja Dangdut Indonesia. Tahun 1972, ia menikahi Veronica yang kemudian memberinya 3 orang anak, Debbie, Fikri, Romi. Tetapi sayang, Rhoma akhirnya bercerai dengan Veronica bulan Mei tahun 1985 setelah sekitar setahun sebelumnya Rhoma menikahi Rika Rahim. Rika Rahim menjadi partnernya dalam beberapa film seperti Melodi Cinta, Badai di Awal Bahagia, Kamelia, Cinta Segitiga, Melodi Cinta, Pengabdian, Pengorbanan, dan Satria Bergitar. Hingga sekarang, Rika tetap mendampingi Rhoma sebagai istri. Kesuksesannya di dunia musik dan dunia seni peran membuat Rhoma sempat mendirikan perusahaan film Rhoma Irama Film Production yang berhasil memproduksi film, di antaranya Perjuangan dan Doa 1980 serta Cinta Kembar 1984. Kini, Rhoma yang biasa dipanggil Pak Haji ini, banyak mengisi waktunya dengan berdakwah baik lewat musik maupun ceramah-ceramah di televisi hingga ke penjuru Nusantara. Dengan semangat dan gaya khasnya, Rhoma yang menjadikan grup Soneta sebagai Sound of Muslim terus giat meluaskan syiar agama. Sehat selalu Bang Haji, terima kasih.